kasih. Mungkin saya di sini ya mungkin ya. Jadi kita tahu ya kalau mungkin sebagai dokter ya, dokter THT atau dokter umum ya, sebetulnya kita akan memverifikasi audiogram yang dibuat ya oleh operator kita itu benar atau tidak kan gitu ya. Sebetulnya itu konsepnya. Ya kalau kita sebagai dokter umum atau dokter THT boleh juga kita tahu mengerjakannya sehingga kita tahu bisa mengoreksi nih kenapa sih masalahnya, gitu kan? Nah untuk masking pasti kita tahu tadi ya, mungkin mohon maaf ya tadi saya terlalu cepat ya gitu ya. Mungkin jadi kalau 1-2 kali kadang-kadang bingung gitu ya. Sebetulnya kalau kita pelan-pelan ya, pasti kalau kita lihat di sini ya, di audiogram yang sebelah kanan ya, saya bilang ya syarat masking hantaran udara adalah ya, AC yang telinga yang diperiksa dikurangi BC di telinga yang tidak diperiksa. Kenapa? Saya bilang tadi kalau kita memeriksa telinga yang lebih baik kan syaratnya itu kan lebih baik itu yang hantaran udara, dia benar, nggak bohong gitu. Benar kan ya? Jadi, tapi suatu saat kita meriksa telinga yang lebih jelek, kita nggak tahu kapsiak berapa gitu ya. Nah kita pada saat kita suatu saat di titik tertentu secara fisiologisnya benar ke telinga yang lebih baik pendengarannya melalui apa? Melalui hantaran tulang tadi seperti itu, sehingga terjadinya cross hearing itu tadi. Nah udah kita teliti nih, itu namanya IA ya kan? Ya kita pegang aja IA-nya. IA 250 sampai 1000 kan 40. Udah diteliti dulu semuanya 40. Nah 2000 45. 4000 sama 8000 ya kan? 50. Itu kan pegang saja. Kalau nggak bisa dipegang kita empal saja gitu kan. Nggak bisa diingat maksud saya gitu ya. Udah pegang saja ya. Nah untungnya apa? Kalau hantaran udara cuma satu yang mesti dimasing, dan yang lebih jelek gitu. Tadi makanya saya bilang kalau misalnya kita meriksa kan tadi pendengaran ya, anamnesis dulu tadi ya saya bilang wajib tuh otoskopi ya, Weber tadi sebetulnya gitu ya, itu juga wajib menurut saya gitu ya. Jadi kalau kita lihat kasus ini kan mana yang lebih jelek misalnya gitu ya, kita satu-satu dulu lah hantaran udara dulu ya, kita lihat yang kanan misalnya, kita mau frekuensi berapa deh, saya nanti juga lihat frekuensi yang 1000 deh misalnya ya kan, kita mulai dari 1000 ya. Ya, yang ini yang hantaran udara 30 desibel, ya kan? Ini udah di Weber lah, udah di ini ya. Terus yang hantaran tulang yang 1000 berapa? 10 desibel. Jadi 30 yang sebelah kanan, yang kiri 10 gitu, kan? Jadi berapa selisihnya jadinya? 20. Pada frekuensi 1000 perlu masih nggak hantaran udara? Perlu gitu maksudnya. Sama frekuensi yang lain juga silakan diuji, masing-masing frekuensi itu ditanyakan, nggak semuanya sama gitu. Seperti itu. Jadi kita nanti belum metode kan ya, ini baru syaratnya. Jadi masing-masing frekuensi kita hitungin aja nih. Yang 500 berapa? Berapa itu? 35. Terus hantaran tulangnya berapa? 5 desibel. 35 kurang 5 berapa? 30, enggak juga gitu. Ini kan berdasarkan ini kan, jadi gitu ya. Nah, silakan. Jadi apapun ini silakan. Nah, kalau dalam klinis kan kita enggak seperti ini. Silakan saja nih, misalnya tadi hantaran udaranya baik ya, misalnya udah tahu nih baik ya. Yang hantaran tulangnya enggak tahu nih. Nah, tapi kita jangan lupa pada saat contoh ya nanti. Weber penting. Kalau misalnya hantaran udara baik, terus Weber ada di sini. Kalau kita periksa hantaran tulang gimana? Kesini kan, nah, kita mikir-mikir tuh, ya. Jadi kita periksa yang sana dulu lagi begitu. Nah itu nanti baru kita lihat, oh ini perlu masking gitu ya, kita lakukan gitu, frekuensi. Nah artinya apa? Terserah dia mau jawab apa nih yang dilihat ini ya. Nih kita lihat nih, misalnya di sini tadi saya contohkan kan, ini 20 yang AC-nya, ya, yang baik ya, DC-nya 10 gitu kan ya. Nah terus kalau misalnya di sini, ya udah terserah mau naik turun tadi ya sesuai audiometri ambangnya. Nah kalau di sana nunjuknya 40 kan, terserah pasiennya ya. Oh 40 kurang 10 masih 30. Kalau 50 coba 50 kurang 10, nah udah tuh ya kita pertanyakan ini ya, langsung ke metode begitu.
Jadi sekarang kita balik, udah ada hantaran udaranya yang tadinya yang diperiksa, sudah ada misalnya hantaran tulang yang tidak diperiksa, ya sudah diuji aja kalau masih apa enggak. Nah itu kita walaupun sebagai dokter nih nggak ngikutin operator, tahu kok gitu ya, asal tahu syarat masing tadi, IA-nya tahu gitu. Dan cuma satu hantaran udara, nggak dua, satu aja. Ini aja. Makanya saya bilang tadi tes Weber ini kan ya, pada suatu saat misalnya ini yang baik, ini yang kurang ya. Pada saat satu Weber latarasi ke sisi yang lebih baik, ini kan artinya sensor merah. Dan pada saat kita meriksa hantaran udara, lihat aja IA-nya, frekuensi itu. Kalau IA-nya tercapai ya pakai masking gitu. Gitu. Nah kemudian ini udah, silakan mau tanya kalau mengenai hantaran udara, boleh silakan. Syaratnya dulu ya artinya. Jadi satu-satu aja dulu gitu, silakan. Ya, masih. Ya. Ada yang mau tanya mengenai syarat ya? Kalau syarat mah udah tau lah ya gitu ya. Kita nonton bioskop, syaratnya umur berapa? Tingginya 160, nggak usah ini. Ya kalau tingginya 160, walaupun dia bisa 150, walaupun umurnya 30, nggak bisa nonton. Gitu. Pokoknya ikutin. Yang namanya audiologi ini ikuti syarat dan peraturan. Peraturannya abang dengar 25 kok, ya emang sepakat. Gitu. Suatu saat nanti abang dengarnya 50, ya silakan. Gitu. Tapi kesepakatan bersamanya 25. Untuk anak-anak 15 ya, nggak salah ya, untuk wanita saja. Ada yang bertanyakan? Kami lanjutkan ya ke hantaran tulang. Ya, hantaran tulang ya syaratnya tadi kan bukan IA, tapi adanya epigap di telinga yang diperiksa. Epigap ada epigap. Kita tahu syaratnya epigap adalah minimal ya 10 desibel selisih antara udara dan antara tulang yang diperiksa minimal 1 oktav sebetulnya. 1 oktav itu do re mi fa sol la si do gitu. Kalau 2 oktav ya 250 sampai 1000. Do re mi fa sol la si do kalau gitu kan tinggi juga ya. Katanya almarhum Ibnu Hasan 5 oktav ya. Gimana tuh tinggi gitu ya sekali. Nah kita 1 oktav artinya 2 frekuensi yang berurutan. Gitu. Sudah artinya syarat masing terpenuhi misalnya seperti ini. Ya kalau misalnya yang kanan ini gitu kan ya antara tulangnya ada kan epigapnya ya kan. Sudah ada, kita coba gitu ya. Ini baru syarat ya. Terus kita lihat nih yang kiri ada nggak epigap? Nggak ada, ya sudah satu lagi sedikit. Gampang begitu ya. Jadi kita sebagai dokter dari jauh pun kita udah tahu nih begini. Lihatlah walaupun kita nggak ngikutin proses melakukan audiometri gitu. Tapi ya kebanyakan mohon maaf ya di lapangan pada saat memeriksa hantaran tulang, coba deh lihat, ingat-ingat ya dari itu ya, banyak epigap, logikanya harus dimasing dong ya, gitu ya. Ada kesalahannya di mana? Ya tadi, apakah dikalibrasi? Ya kalibrasi itu bisa ruangan, ya, bisa alat, ya kan, bisa orangnya. Nah ini kan kita lagi kalibrasi ya, orangnya, gitu, kalibrasi nih, gitu. Ya. Jadi itu, ya, jadi epigap di telinga yang bisa, artinya kita bisa screening dengan Weber. FLK di sini, ini lebih baik, ini lebih kurang pendengarannya. Latasnya ke sisi yang jelek pendengarannya. Di sini kan konduksi ya, ada epigap ya dalam klinisnya. Artinya pada saat memeriksa hantaran tulang wajib itu pakai masking seperti itu. Itu katanya. Nah terus nanti mana yang perlu dimasking tadi? Ya ini kebetulan yang selisihnya gitu antara tulang ya, yang selisihnya lebih dari 10 atau sama dimasking gitu. Tadi kan saya contoh yang ada yang kerimpit ya, yang 500 sama 1000 ada selisih, itu yang dimasking. Jadi lihat lagi frekuensinya seperti itu. Nah, itu ada yang mau tanya kira-kira masalah syarat gitu ya? Silakan gitu ya. Hati-hati coba Bapak Ibu kalau pulang di rumah ada konsulan dari audiogram, lihat tandanya, ya kan? Tandanya yang kita sepakati masih asal dari dulu 1974 sama, tapi kita udah sepakati. Tapi ada juga audiometer yang macam-macam tandanya ya. Nah, ya udah kita ngikutin tanda yang kita aja lah, gitu kan kita mau komunikasi nanti seperti itu. Ada yang dari Italia tuh, ada macam-macam gitu. Ya kan dari macam-macam gitu ya. Atau nanti ada yang dari Zambia mungkin gitu ya, beli audiometer gitu. Ya beda lagi mungkin gitu. Tapi yang sering kita aja sepakat ini tandanya. Sudah jelas kayaknya audiometri untuk masking. Cara dok. Ya. Boleh dok. Kasus yang kedua. Ya. Dokter, silakan.
Ya ini. Ya udah tahu ya syarat. Nah ini ya. Hantaran udara kita lihat nih. Ya per frekuensi nih kita lihat nih. Ini dikurang ini kan gitu ya. Nah, tanpa kita melihat ini mana yang lebih jelek? Ya ini hantaran udara. Lihat aja nih. Sesuai frekuensinya sesuai nggak? Kalau dikurangi hantaran udara sama sini hantaran tulang berapa? IA-nya. Saya bilang IA-nya ditempelin aja lah kalau nggak tahu itu silakan. Dokter boleh untuk yang di panduan kalau mau lihat IA ada di syarat masking udara ya dok di buku panduan sambil dilihat. Ya 250 sampai 1000 kan 40 ya. Kalau 2000 45. Kalau 4000 sama 8000 50 ya gitu. Sebenarnya ada 125 itu 35, tapi jarang kita memakai 125 ya, karena masalahnya lebih banyak vibrasi. Sebetulnya ini konsepnya apa sih? Kenapa kita meriksa hantaran udara cuma 250 sampai 8000 ya gitu ya? Sebetulnya kan kita ingin menilai fungsi pendengaran dalam komunikasi. Harusnya tadi yang dokter katakan mendingan pakai audiometri tutur sebetulnya bagus kan ya. Karena dalam komunikasi kita perlu dengar dan perlu ngerti, gitu kan? Nah, audiogram nggak bisa jawab pengertian. Nah, cuma nanti dengan karena audiometri dan tutur itu kan alatnya ribet dan mahal lah gitu ya. Tapi kita bisa dengan melihat rata-rata audiometri kita bisa memperkirakan kira-kira SR-nya berapa. Kalau usianya di bawah 60 gitu. Ada lagi nanti kalau lewat itu seperti itu. Ya begitu ya, jadi kita lihat ini syaratnya udah tahu ya gitu ya. Kalau misalnya nanti hantaran ini misalnya tulang, ya kita lihat aja yang sini yang kiri sisinya. Nanti semua frekuensi yang dimasking gitu. Baik, gitu udah tahu ya syaratnya. Nah sekarang kita mau syaratnya. Ya saya simulasi gini tapi berdasarkan ini gitu ya. Nanti dokter saya bacakan aja ya dok, jadi biar kamera bisa nunjukin ke papan dan dokter. Iya, baik. Boleh ya, nanti tapi saya tulis ini aja, setiap kita ini harusnya simulasinya langsung gitu misalnya ya. Kalau ada langsung nih, ada tulis general, konduksi gitu ya. Tapi nggak apa-apa, dari sini aja kita simulasi bisa seperti itu. Jadi saya perlu ini ya. Nah, ini saya ngikutin aja yang soal ini ya tadi ya. Soal ini, soalnya dibuka lagi. Ini tadi ya. Ya, boleh Nah, soal misalnya nih, kita mau frekuensi berapa deh? Kan masing-masing frekuensi. Ya. Kita mau frekuensi 1000 ya. 1000 dokter. Nah, kita ikutin aja tadi. Nah, 1000. yang AC yang kanan berapa? Itu tadi. AC yang kanan di 1000 ada di 60 desibel. Yang kanan. Sorry. Oh, yang kanan dulu. Ya, siapa? Berapa? AC Maaf, 1000 matanya kurang lihat. Plus 3 lewat. 10 berapa? Hanya 10 dok. 10 ya, baik. Oke, terus? One conduction-nya 10 juga dokter. 10 ya? 10 desibel. 10 juga. Oke, sama ya. 10. Baik. Kalau yang AC ini kan tadi kira-kira tuh ya, yang ini yang 1000 di 60 dokter, 60 desibel. 60 ya, oke. Nah, kalau kita lihat begini kan patut ditanyakan nih ya. Perlu masih nggak? Perlu nggak dokter? Perlu kan? Masih perlu ini tadi ya syaratnya ya. Ya, ini kita lagi berbicara hantaran udara ya. Hantaran dulu. Ya, hantaran udara, sekali lagi hantaran udara tadi syaratnya interaural attenuation ya dok. Ya, kita tulis saja nih. Ya, nah, 40 desibel ya, ini kan gitu ya. Nah, udah, kita mau pakai step masking aja ya. Nah, step masking. Baik, kita tahu masking awalnya hantaran udara kan 30. Kalau nggak hafal, udah ditempelin lagi gitu. Jadi masking awal 30 desibel. Nah, 30 desibel. Jadi artinya ini yang ditambahkan ya. Yang diberi masking yang ini, yang telinga yang tidak diberi pasti. Jadi 10 tambah 30 sama dengan 40 desibel gitu ya. Ini pakai apa? Narrowband noise kan, seperti itu tadi ya. Nah, jadi kalau ada dan ini narrowband noise. Nah, ini 40 desibel. Nah, terus kita uji lagi nih di sini. Ini uji misalnya, oh kalau betul-betul dia 60 ya udah, tapi kan tandanya tadi yang misalnya yang kiri misalnya begini ya kan misalnya kalau dia 60 benar ini udah dilakukan proses masking kan tandanya jadi begini, jadi artinya tanda masking kan gitu. Artinya kalau tanda begini udah dilakukan
proses masking gitu. Oke, tadi kita lihat enggak 60 tergantung pasiennya, terserah mau berapa gitu ya. Nah, misalnya bisa aja nih kan, cepet nih. Dia bisanya 90 misalnya kan, namanya ini contoh kan, nggak tahu berapa. Loh, berarti ini kan lewat dari 20 sisinya, ya kan? Nah, artinya kalau ini ditambah submasking, submaskingnya tambah, ini masing tambahan namanya ya, ada submasking. Ini selalu ditambah 20 desibel gitu. Udah terus diuji lagi di sini. Kalau 90 menit ya sudah gitu. Misalnya ya. Nah, terus oke, kita tambah lagi nih. Oh, misalnya 105 misalnya. Oke, ini kan yang kedua 15 ya kan. Saya 105 desibel. Tambah lagi submasking yang kedua jadi 20 desibel. Berapa tuh tadi masingnya? 40 tadi kan tambah 20 tambah 80 bunyiin gitu. Lah, ini udah 105. Oh, ini apa dia nunjuk itu udah ini ya. Udah segitu misalnya. Tapi kalau 105 tambahin lagi. Misalnya maksimal output alat kan 110. Kan pada saat dia tambahkan kan udah selesai kan artinya. Udah ya silakan. Nah, jadi artinya kita dengan sekali dua kali step aja, contoh aja misalnya dia ada di sini misalnya ya, kan 90 tambah 40 lewat 130. Jadi sekali dua kali aja udah terlampaui gitu misalnya. Ada apa pantun gitu apa ya. Jadi cuma step gitu cepat gitu, step masking namanya step 1, 2 selesai gitu. Nah silakan, tadi kan saya terlalu cepat nih ya, saya ngikutin alur yang tadi itu ya, soal gitu. Jadi terserah dia berapa gitu. Silakan. Tapi kita sebagai dokter umum, kita tahu nih, wah ini masalah ya gitu ya. Tapi sebetulnya kalau ini kemudian tadi ada Mas Mudi ya, dia kan bisa terus tuh. Kadang-kadang lupa karena rutinitasnya suka salah juga kan, namanya manusia kan gitu ya. Nah kita cek aja. Nih pasiennya juga ada, jadi kita cek penala segala macam itu. Nah ini nggak sesuai gitu. Dengan adanya pasien kita tahu nih masalahnya seperti itu. Ada yang mau tanya kira-kira? Ada ini mungkin tadi yang cepat ya, tadi juga saya ada bisikan dari dokter Ustaz, dokter terlalu cepat. Oh iya ya lupa saya. Saya sih nyerocos aja gitu ya. Nah silakan ada yang mau tanya, boleh. Mungkin sambil dokter yang untuk langkah masing bisa dilihat di halaman 16 ya dok, yang disampaikan oleh dokter Widayat ya. Pertama kan tadi dari syaratnya ya dok udah tercapai, lalu kita udah oh iya. Betul. Ya, betul. Belum. Belum digoreng ya, dok, baru ada minyaknya aja gitu ya. Betul. Ya. Terima kasih ya dok ya, betul. Ya. Ini premasinya itu berarti karena belum selesai ceritanya gitu ya dok. Ya, betul. Nggak boleh kayak gini dikasih ke dokter untuk dibacain lagi. Jadi nanti kalau kita udah adogram tuh udah itu matang. Iya, mau ikan gurami bakarnya pakai bumbu apa gitu. Udah lengkap. Iya. Ya dok. Dok, sambil ya dok ya, nanti di halaman 16-nya mungkin dokter lebih jelas ya dok, bahwa kan udah tahu nih, kita udah tahu harus di masking. Lalu maskingnya gimana caranya? Pertama tadi kan kita tambahkan 30 desibel, ini bukan langsung 30 desibel ya dok, 30 desibel ditambah dengan air conduction yang mau kita tutupin dok, yang dia tuh ikut-ikutan gitu istilahnya ya. Telinganya kan nggak lagi diperiksa tapi dia ikut-ikutan dengar, dia harus ditutupin gitu. Jadi suara maskingnya harus di atas level itu, sekitar 30 desibel ya dok ya. Jadi bukan dikasih 30 desibel, enggak, di atasnya dari telinga yang mau kita tutupin 30 desibel SL. Iya, SL di atas ya dok ya, betul ya dok ya. Jadi air conduction-nya tadi kan 10 dok, dikasih 30 jadi 40. Nah terus yang dimaksud tadi sama dokter ya dok ya, sambil mungkin kita ambil review ya dok. Jadi ternyata habis 60 kita kasih masking ternyata benar, sebenarnya dia hanya ikut-ikutan. Jadi ikut-ikutan dari telinga yang sehat, sebenarnya dia jelek gitu istilahnya. Di 60 masking pertama udah langsung turun dok, 90 desibel. Turunnya ternyata jauh ya. Nah tadi ya biasanya kalau kita diberikan masking tambah jelek dulu kedengarannya gitu. Tambah bagus gitu, itu mah aneh. Tambah jelek biasanya gitu. Iya ya. Karena tambah jeleknya agak lumayan jauh, 30 desibel ya. Iya, ilustrasi. Iya, ceritanya dok. Ternyata karena udah bertambahnya agak lumayan jauh, berarti ditambah lagi gitu ya dok ya? Iya, yang penting syaratnya perbedaan 20 desibel hasilnya maksud saya.
Hasil Ya misalnya kalau di sini 80 ya ditambah juga kan. Iya. Kalau misalnya 75 ya enggak, gitu sih Iya, gitu aja. betul. Ya. Gitu. Betul dok. Maksudnya gitu ya dok ya. Jadi Betul. kalau misalnya ini ternyata habis kita masih 60 desibel terus berarti gimana dok? Berarti emang dengarnya berapa berarti kira-kira? 60 desibel. Kita kasih masking berarti di 60 desibel dok ternyata. Ya berarti emang dengarnya dapat ya di 60 desibel gitu ya dok ya. Oh, tandanya beda ya. Ya tandanya udah berubah gitu dok. Nah itu boleh digarisin ya kalau udah matang ya. Ya itu berarti kita udah dapat dok. Ya. Nah atau nanti misalnya dari 60 ternyata jadi 70 ya dok. Ya, Nah bisa kira-kira aja. kalau 70 desibel kita perlu nambah masking nggak dok kira-kira? Nggak perlu ya dok, karena kan nggak lewat 20 gitu ya dok. Ya, kira-kira, dok. betul. Tergantung pasiennya kan. Oh, iya. Maksa. Ini Kalau ceritanya mesti ya. 80 ya kamu. Ah, itu mah namanya ancaman, nggak boleh ya. Iya. Hak melanggar HAM kan. Baik, itu ya. Jadi ada yang mau tanya, silakan. Iya, mungkin kayak Ini start masking ya. Iya. Silakan. Ada yang mau ditanya dokter mungkin? Silakan. Mudah-mudahan cukup Baik. jelas ya dok ya. Iya. Iya. Mau dicobain hantaran tulang apa dok? Oh, boleh. Ya, Hantaran kita tulang. coba hantaran tulang ya dok, satu Baik, ya dok. silakan. Kita lanjutkan lagi ya. Kasusnya boleh tadi dibagi. ya, sama ya. Oh, kalau habis ya kita ini. Baik. Kita lihat ya. Mau yang berapa? Silakan pilih frekuensinya. Kasih dong di. Berapa? Ini juga silakan pilih. Kita 1000 dulu ya. Mau pilih yang berapa tadi itu pada itu kasus ini silakan. Ya, kita gambarin aja tadi tuh enaknya gitu ya. Nah, sekarang terserah mau hantaran ini. 1000 lagi aja dok misalnya. Oh, 1000 lagi. Oke. Tapi tadi jadi proof on gitu ya dok? Iya. Ya, jadi ini tadi ya kita lihat 1000 tadi berapa ya? 10 sama 10 ya. Iya dok. Oke, AC-nya 10, BC-nya 10. Terus tadi kira-kira ya udah di ini ya udah di masking berapa gitu ya? Ini 1000 ya. 1000 Hz ya. Nah, tadi berapa nih AC-nya? Udah terserah keputusannya berapa tadi? Udah di masking ya. Proof on misalnya dok habis. ya, Rokok Dok? habis, nggak ada sama sekali di sini. Oh ya nggak apa-apa sih, boleh gitu hasilnya. Misalnya kalau tanda propon maka misalnya antara anda di masing kan begini jadinya ya. Misalnya ini misalnya gitu ya tandanya tadi enggak gitu. Ya nggak apa-apa juga sih ya gitu jadinya. Oke, jadi sekarang kita lihat, tapi jangan lupa ya yang namanya maksimal output hantaran tulang beda sama hantaran udara. Hantaran udara kan rata-rata 110 atau 120. Kalau hantaran tulang tergantung frekuensinya. Coba lihat tuh ada tandanya di odometer. Misalnya frekuensi 1000 mungkin 70 ya gitu ya. Frekuensi 8000 enggak mungkin 70, mungkin ada 30, tapi ada tertulis di situ gitu. Jadi hantaran tulang maksimal outputnya berbeda gitu dengan hantaran udara gitu. Ya maksimalnya nggak tahu nih berapa ya ini ya. Udah 110. Oke, jadi kita akan menelikan ya. Nah sekarang misalnya ya, kalau kita mau berapa nih BC-nya silakan. Mau berapa jawabannya? Oh, terserah. Makanya kalau saya nguji nih, mau berapa? Saya sebagai pasiennya. Oh, naik turun 5. Oh, sekarang misalnya aja tadi kan 25, 30 deh, 30 desibel. Muncul nggak gitu kira-kira misalnya? Oh, dia dengar 30 desibel. Oke, 30 desibel ya. Tapi kita lihat ada selisih ya, AC-nya tadi berapa nggak tahu deh pokoknya ya. Tapi ini kan 30 desibel. Adanya pasti lewat dari 10 di sini kan. Nah kita lihat nih frekuensinya 500 atau 2000 kan harus syaratnya EBG satu sama 1 oktav ya kan. Mau satu aja kan nggak tahu, nggak boleh kan satu. Misalnya di 500 adalah misalnya ada selisih juga 510 kan jadi 1 oktav ya. Artinya syaratnya terpenuhi. Nah sekarang kita pakai masking nih. Nah tadi kalau hantaran udara kan 30, hantaran tulang jadi maksud awalnya ya ini 20 ya ini udah diteliti ya ini 20 desibel ya kita tambah hantaran ini hantaran udaranya yang sebelah sini tambah 20 sama dengan 30 nah 30 desibel nanti dulu kita belum mempertimbangkan efek ablusi karena kalau kita memeriksa hantaran tulang yang di sini satu di masing di sini ya kita tahu misalnya tes ya kan misalnya tutup buka gitu kan. Kalau misalnya tutup buka sama kan malah konduksi ya gitu ya. Kalau misalnya lebih bagus yang ditutup kan malah normal atau sensor merah gitu ya. Artinya efek oklusi itu berperan sekali gitu ya. Jadi dipertimbangkan gitu ya. Jadi syaratnya nanti dia boleh eksekusi pertama ini ada selisih nggak ada. Nah, tapi kita lihat
biasanya efek oklusi itu di nada-nada rendah 250 sampai 1000 gitu. Nah, kalau kita udah tahu diteliti ya 250 sampai 500 nih ditambah frekuensinya 15 ya. Kalau 1000 misalnya ini 10 ya. Nah, tapi kalau dia nggak ada selisih gitu, ini 2000 lewat dari 2000 sama nih nggak usah gitu, ini minus gitu. Tapi kalau ini tidak ada selisih gitu ya, dia aman tadi begini. Tapi kalau misalnya dia ada selisih ya, misalnya selisih 10 desibel yang nggak ditambahkan efek oklusi seperti itu, jelas ya begini ya. Dan efek oklusi cuma ditambah sekali aja. Ini udah penelitian besar-besar ini. Oke, pada kasus ini berapa nih frekuensi 1000 nih tadi ya? Ya tambahkan aja 10 sama dengan 40 desibel. Pakai narrow band noise sama gitu. Ya. Terus diuji lagi di sini gitu. Ya, tapi kalau yang tadi ya kita lihat misalnya aja deh ya. Dia misalnya langsung berapa? Langsung misalnya terserah mau berapa simulasinya. Mau berapa dokter? 50 boleh. Ini 50 menunjuknya ya. Ini kan lewat dari 15. Kalau hantaran tulang tuh 15 perbedaannya. Kalau hantaran udara 20 15 gitu. Ini udah diteliti seperti itu. Tadi udah ada jawabannya. Kalau dilihat di slide-nya itu ada tuh PPT gitu ya. Nah, jadi misalnya 50 seperti ini. Oke, 50. Kita lihat jangan lupa ya, maksimal output di 1000 ya anggapnya 70 ya. Nggak mungkin nanti kita tertinggal gitu ya biasanya ya. Oke, 50. Ya diuji lagi ini masih ada selisih kan seperti itu ya. Udah diuji lagi. Oh, oke, ternyata artinya tadi kita tambah dulu masingnya kan, masing tambahannya kan, masing tambahnya ini kan bedanya 20, bukan 20 ini tapi tetap aja kita masing tambahnya 20 sama dengan hantaran udara masing tambahannya. Udah diuji lagi di 50. Oh, berapa sekarang dok? Silakan. Oh, 70 langsung oke 70. Pas gitu ya kontennya. 70 di maksimal outputnya. Oke. Ya, kita uji lagi. Kan masih ada selisih ya, kan lewat ini pas ini ya. Oke, diuji lagi, tambah lagi 20 gitu ya. Oh, kalau lewat ini ya nggak usah tata tinggal gitu. Tapi kan antara tulang yang begini, yang kiri tata tinggal misalnya begitu. Itu misalnya. Ya, tapi efek oklusi cuma sekali penambahan. Jadi artinya stepnya ini cepat juga sama gitu. Step masking. Ya, tapi ada keterbatasan loh ya nanti ya kalau ditambah ini tidak bisa ya sudah gitu. Terus juga mungkin kadang-kadang kita walaupun sudah dikemas bahwa masing awal itu kemungkinan kecil untuk proceedingnya ya, masingnya, tapi bisa terjadi seperti itu. Nah, silakan dok, gimana perbedaannya seperti itu? Ini dikerjakan oleh operator. Ya, tapi kan kita mesti tahu. Silakan dok. Ya. Ya, jadi prosesnya seperti itu ya dok, yang mungkin coba kita review kembali ya dok. Yang pertama, untuk syaratnya dari hantaran tulang itu kita hanya melihat di tes ear aja ya dok, airborne gap, betul ya dok gitu ya? Ya. Hantaran tulang ya. Telinga yang diperiksa. Ya, bukan internal attenuation lagi, tapi airborne gap gitu ya dok. Jadi kalau ada airborne gap harus masking mestinya ya dok, karena udah memenuhi syarat ya. Nah terus kemudian tadi apa sih efek oklusi ya? Karena kan kita nanti akan dicoba, kalau kita coba untuk pemasangan mungkin dokter bisa lihat di gambar dok, dok, silakan dilihat untuk pemasangan masking hantaran tulang, coba dokter dilihat. Sudah dibuka ya dok ya? Kita akan lihat suara maskingnya itu diberikan via headphone ya. Sedangkan kita lagi mau periksa tulang dok, gitu. Kita tahu kalau ada oklusi ditutup ya, itu pasti nanti tangkapan koklearnya akan jadi lebih bagus gitu ya dok. Ya, antara tulangnya lebih baik. Iya, padahal betul ya dok ya. Ya, jadi betul. padahal dia mau ditutupin ya, ternyata dia malah jadi lebih bagus gitu dok. Makanya perlu ditambahkan efek oklusi. Kalau si telinga yang lagi kita mau tutupin ini ternyata dia nggak ada masalah sama sekali di konduksi gitu dok, prinsipnya gitu ya dok ya. Makanya dia berhimpitan, tidak ada airborne gap gitu dok. Makanya perlu ditambahkan efek oklusi. Tapi tergantung frekuensi ya? Iya dok, betul dok. Hanya di frekuensi rendah nih yang terjadi efek oklusi gitu dok. Yang 250 sampai 500 itu 15. Tambahnya 1000 tambah 10. 2000 ke atas nggak usah gitu ya dok ya. Hanya frekuensi rendah aja. Ya. Nah, tadi kalau untuk hantaran udara tambahannya 30 desibel, kita sekarang
sekarang 20 desibel 20 desibel. SL ya dok. Ya. Di atas, ingat ya dok, yang kita mau tutup ini kan ini ya. Tapi tadi jangan lupa ya. efek oklusi nggak terjadi kalau ini ada selisih. Kan tadi Iya ya. betul. Kalau ini tidak ada selisih, itu tadi Baru tambahin. kalau ini tidak ada selisih, misalnya di 20 di 10, udah nggak? Bisa. Ya dok ya. Makanya berarti emang udah ada oklusi sendiri gitu ya dok ya. Jadi nggak perlu tambahin lagi gitu ya. Oke. Ya baik, kira-kira gitu ya dok. Mudah-mudahan cukup jelas ya dok. Iya, kira-kira ada yang mau tanya? Kira-kira. Ya mungkin dibuka pertanyaan, satu pertanyaan mungkin dok, karena waktunya udah cukup biar segera berpindah. Pindah ke rumah atau Tidak. masih pindah aja? Ya, Oke, karena ini masih rumah. switch ya. Dokter Cindy boleh dicek di tim parameter udah selesai? Udah ya? Udah lama ya. Oke dok. Baik. Ya, baik, kita cukupkan dia. Makasih ya dokter. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh silakan dokter. Oke, sebelumnya dokter boleh keluarkan dulu ya dok untuk buku panduan workshopnya. Nah, yang arahan pada workshop ini, yang pertama kita akan memeriksa audiometri nada bunyi. Karena waktu kita yang sangat terbatas, maka nanti pemeriksaannya akan dilakukan oleh dua peserta ya dok ya. Yang satu mengerjakan hantaran udara, yang satu lagi mengerjakan hantaran tulang. Tapi nanti dokter nggak usah khawatir, yang tidak mengerjakan nanti bisa mengikuti bersama-sama ya dok ya, mencari amal benar. Kemudian nanti bisa juga bersama-sama menggambar audiogramnya pada lembar yang sudah disediakan. Jadi dok, kalau untuk pemasangan itu pastinya hal-hal yang sekiranya mengganggu macam kacamata itu di depan, kemudian ada yang di misalnya ada yang pakai anting-anting agak besar gitu ya, dibuka. Terus kalau yang jilbab biasanya kita saranin kalau ini nggak dicopot, ciputnya aja gitu kan, yang penting ini harus. Oke, kita langsung ke sini. Nanti sekali lagi alat makin beda. Kalau di sini, kalau hantaran udara sama ilmunya, boleh begitu enggak? Ini yang merah untuk kelihatan aja. Ini kan merah. Yang 60 tetap 1000 atau Tetap 1000. semua tetap mulai dari 1000. Nah, kalau misalnya tadi kan kita mulai dari 1000 Hz di frekuensi 1000, terus habis itu kita mulai dari 40 desibel. Kita berikan stimulus bunyi tip gitu ya. Kalau misalnya dia mendengar, berarti kita harus menurunkan desibelnya 10 desibel. Oke, samain dulu apa tadi artinya ya, ininya yang nomenklaturnya nih. Kalau semakin ke bawah desibel akan semakin tinggi, semakin kencang dengarnya. Tapi kalau diturunin dia semakin pelan. Jadi hati-hati kalau mau dinaikin diturunin, apa yang dinaikin turunin nih, desibelnya atau apanya gitu ya. Jadi tadi ya balik lagi, kalau misalnya 40 desibel dia dengar, berarti kita harus menurunkan 10 desibel lagi di atas, di atasnya lagi gitu, berarti 30 dan seterusnya. Nah misalnya di 30 dari pencet dia tidak mendengar, berarti kita harus naikin lagi nih, kencengin dikit, tapi kencenginnya 5 desibel, 5 desibel, naiknya per 5 desibel. Nah sudah mendapat respon, berarti kita harus untuk menentukan ambang dengarnya harus kalibrasi. Respon gimana? 10 coba. Tidak respon. 10 tidak respon, berarti negatif. Kalau tidak respon gimana sekarang? Ya, berikut 1000. Berapa ambang ACTE-nya? 60 dikurang 10 ya. 60 kurang 10 50. Perlu Mas Gin? Ya. 2000 60 juga dikurang 10 juga ya. Selisihnya 50. Perlu Mas Gin. Frekuensi 4000. Frekuensi 4000 berapa? 60 juga. Dikurangnya 5 ya. Selisih berapa? 55. Perlu Mas Ki? Perlu. 8000? 65. Nah, dikurang 5 ya. 65 dikurang 5 ya. Selisih 250, 500, 1000, 2000, 4000. Nah, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000. Ah iya, dikuranginnya enggak R? Enggak ada tak? Ini?
respon aja. Dulu tidak respon. 10, Tidak respon. tidak respon. Oh, berarti 15 ya. 15 15, 16, ya. oh, 15 ternyata nggak respon dong. tidak respon. Ya. Naikkan lagi Naikkan lagi, betul dong. 20. 20 naik. Responnya 20. cek silakan dok motion ada 20, Iya. 20 respon. 20 respon. Nah, jadi dok, ini menandakan bahwa kalau misalnya dia yang terkecil tadi 15 desibel, Iya. tapi kalau cuma sekali dok, itu Iya. bukan ambang dengar ya dok. Iya. Jadi harus dapat 2 kali. 2 kali ya. Nah, jadi berarti bukan 15 desibel tapi di 20. 2 desibel ya. Lanjut dok, 8.000 ya dok. 8.000 ya. Gimana dok? Sudah ada di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, dokter-dokter sekalian, waktu untuk mencoba pemeriksaan audiometri murni dan mencari ambang benar sudah selesai ya dok ya. Jadi harap dokter-dokter sekalian itu boleh memperhatikan ke layar kembali. Ya, yang mungkin yang masih ngadep ke belakang layar boleh diputar kursinya saja, nggak apa-apa, nggak usah berpindah. Tetap bisa dilihat dari layar masing-masing yang ada di depan meja ya dok ya. Pertama-tama, selanjutnya adalah kita akan membahas mengenai bagaimana caranya masking. Tapi sebelum kita masuk ke materi bagaimana cara masking, mungkin ada sedikit tips-tips yang akan diberikan oleh Dr. Siti Faisa Adiratno kepada Dr. Siti Faisa. Saya persilakan betul. Oke, terima kasih dok. Yang tadi sudah banyak belajar mengenai bagaimana melakukan audiometri data murni, tapi ada beberapa yang saya ingin share. Ini sebenarnya hanya sekedar terminologi saja, barangkali selama ini kita pakai istilah neurologi yang ada juga yang sebelumnya audiologi vestibuler, karena kita banyak menangani masalah dengar, tinnitus, kemudian vertigo imbalance. Jadi ada yang pakai istilah divisi audio vestibuler, tapi kemudian salah setuju jadi nggak masuk ya kalau audio vestibuler, karena kita juga banyak menangani partisipasi spiritur, sehingga sebetulnya neurologi ini banyak dipakai istilahnya di luar ya, neurologi fungsional. Jadi kita tidak melakukan operasinya, tapi lebih ke diagnostiknya. Satu lagi saya ingin mengingatkan juga, kalau alat itu meter, pemeriksaannya metri, hasilnya gram. Jadi kalau ada hasil grafik, audiogram, bukan apa namanya, pemeriksaan audiogram ya. Pemeriksaannya audiometri, alatnya audiometer. Kadang-kadang masih sering apa namanya rancu. Nah, yang ingin saya share untuk masalah head trade-nya di bidang tadi sudah dikemukakan sebelumnya ya. Nah, ini metode tes, kita kalau mau nggak pakai auditor input, betul-betul posisi pasien tidak boleh melihat kita, maksud saya melihat kita, tapi tidak melihat alatnya. Nah, ini yang terus rutin ini mutlak ya, mutlak untuk dilakukan. Biasanya kita kalau training untuk operator, untuk perawat, kita juga mengajarkan fotoskopi, jadi paling tidak dia bisa lihat untuk memastikan tidak ada masalah. Nah, pentingnya tes Weber ini selalu kita anjurkan diperiksa dari awal, sehingga kalau lihat grafik yang satunya ada seperti gambaran produktif, yang satu normal, dengan kita periksa Weber, kita jadi tahu ini yang ada kelihatannya konduktifnya sebetulnya betul-betul konduktif atau kemungkinan besar SMHL. Jadi Weber bisa dilakukan dengan gardu tala, bisa juga dengan vibrator. Jadi seperti kita lihat di gambar yang di kanan bawah, kok tidak terus sih. Itu sebetulnya vibrator yang kita letakkan di dahi, ya, kemudian di reverse.
Kalau reverse itu kalau audiometer kalau dipencet baru keluar stimulus. Kalau kita pencet reverse ada bunyi terus tanpa kita harus mencet, dan itu bisa lebih lama berlangsungnya daripada garpu kala, karena kalau garpu kala kadang-kadang habis kita ketuk cepat hilang. Kalau dengan istilahnya audiometric Weber itu bisa lebih lama. Kemudian yang penting juga penempatan ya, penempatan headphone. Yang itu kalau bisa betul-betul membran headphone-nya itu ada di depan tiang telinga, sehingga kadang-kadang memang kita pada saat masang itu betul-betul pas kita pegang headphone, kita masang di telinga, karena kita lihat juga udah betul-betul membrannya di tengah. Waktu naruh yang di kiri itu juga yang untuk yang ibu-ibu kalau bisa yang pakai biwang yang besar itu supaya dilepas. Nah, untuk kalau kita melakukan pemeriksaan audiometri, kemudian ada penurunan yang cukup tajam seperti yang di telinga kanan, kita biasanya kan per oktav ya, jadi dari 1000, 2000, 4000, 8000, kemudian 500, 200, 500. Tapi kalau kita lihat seperti gambar yang di kanan, grafik yang di kanan, beda antara 2000, 4000 cukup besar ya. Di 2000 dapat di 30, di yang 4000, 60. Nah, untuk memastikan memang itu ada penurunan, kita lakukan istilahnya di mid frekuensi, jadi di tengah-tengah. Jadi di sini kita tes juga di 6000, di 3000, kemudian di 6000. Jadi kita nggak bisa tanpa melakukan mid frekuensi. Hanya untuk kepastian memang ada penurunan seperti ini. Nah, untuk tes hantaran tulang posisi vibrator harus betul-betul ini. Jadi yang gambar yang pertama itu nggak boleh ada celah. Itu membuat stimulusnya tidak terima oleh yang pasien di stimulus yang memang kita harapkan betul-betul yang di situ. Ini yang juga perlu diperhatikan ya, penempatan vibratornya. Ini contoh grafik yang bisa kita dapat pada saat pemeriksaan audiometri, grafik audiogram. Seperti yang kanan bawah, ini memang betul-betul gambaran SMHL yang profound ya. Dan istilahnya yang paling kiri ada itu yang residual hearingnya. Jadi kita memang tidak selalu mendapatkan yang betul-betul tidak ada respons. Contoh untuk yang Nox, atherosclerosis. Nah, ini yang juga perlu diperhatikan. Kalau kita melakukan audiometri, kemudian yang lain dari 250 sampai 4000 kita lihat dalam batas normal, tapi kok yang di 8000 ini banget ya bedanya sampai 70 desibel. Ini kita harus pastikan apakah ini memang ambangnya segitu di 8000 atau apakah ini yang kita kenal sebagai standing wave. Standing wave itu contohnya kalau kita satu tali panjang lalu ujungnya diletakkan misalkan di box atau di yang fix, kemudian ujung yang satunya kita pegang. Kalau kita gerakkan tali itu ke atas ke bawah, yang akan menimbulkan gelombang. Suatu ketika akan terjadi gelombang yang mentok di dinding tempat tadi diikat, akan muncul gelombang balik ya, yang betul-betul berlawanan, dan itu membuat lama-lama mungkin kita pernah nyoba itu talinya jadi tidak bergerak ya, jadi seperti stay. Itu yang disebut kalau di bidang audiometri standing wave. Nah, untuk itu kalau memang ada lebih dipastikan apa memang itu penurunan di 8000 ya, sehingga kita harus periksa di mid frekuensi. Satu, yang kedua dilepas dulu headphone-nya, kemudian dipasang kembali, tesnya diulang ya. Hanya yang di 8 kc saja yang diulang.
Ini juga bisa terjadi, jadi ada etiket justru di nada tinggi ya, jadi gambaran seperti ada campur pada kasus SNHL yang sebetulnya ini SNHL ini sebetulnya akibat kolapsnya pars kapiraru liang telinga. Untuk mengatasi ini kita pakai insert phone kalau kebetulan tersedia ya, karena tidak semuanya alat audiometer itu disediakan juga insert phone. Jadi itu biasanya kalau mau ada insert phone itu extra charge dari yang ini audiometer. Atau kalau tidak ada insert phone kita cross check dengan timpanometri untuk kepastian bahwa sebetulnya tidak ada indicate. Jadi timpanometri itu untuk cross check tidak ada indicate. Ya. Jadi karena masalah kolapsnya telinga bisa karena transportasi sudah tertutup atau ada disartikulasi sebagian tulang benaran. Nah ini juga bisa terjadi seperti di nada rendahnya ada jet gitu ya, tapi yang lainnya tidak ada. Kalau hanya ada di nada rendah, yang mungkin biasanya karena taktil ya, fitur taktil dari kulit kendangnya, dan itu kita bisa pastikan dengan test reader dan kita memiliki. Jadi kita intinya kalau ada kecurigaan ini kita cross check dengan pemeriksaan yang lain. Ya. Ini list kalau sampai terjadi ini itu sudah kita curiga ada fitur taktil. Nah ini lagi ada juga mengenai frekuensi tinggi. Bisa terjadi pada saat pemeriksaan bone conduction. Nah, itu yang telinga terbuka ya pada saat pemeriksaan bone conduction. Nah, itu bisa jadi vibrator atau bunyi yang ditimbulkan oleh yang kita berikan lewat vibrator, memang itu langsung ke cochlea, jadi lewat vibrasi tulang kepala. Tapi bisa juga karena yang telinga terbuka sebetulnya terdengar juga ya lewat yang telinga, sehingga itu membuat ambang tulang antara tulangnya jadi lebih baik dari yang sebenarnya, yang sebetulnya itu tidak ada gap seperti itu. Itu biasanya di area 2000 Hz atau lebih. Jadi ini yang tadi juga sempat disinggung, kenapa ambang air conduction pandangannya tidak boleh lebih baik dari bone conduction, karena intinya dari kalau kita melakukan, saya selalu sharing dengan blok diagram ini jadi supaya lebih bisa dipahami. Kalau kita periksa antara udara, ya kan masalah yang telinga menggetarkan membran, menggerakkan malus, itu start test baru dilakukan diterima di manuskrip dan seterusnya. Sementara kalau kita pasang bone conductor, ya kan nggak lewat yang telinga lagi ya, jadi langsung ke cochlea. Nah, jadi sebetulnya ambang antara udara itu amat sangat tergantung pada kondisi cochlea. Kalau cochlea-nya itu mampu meneruskan bunyi sebesar 40 desibel, antara udara sekalipun normal, ya sebetulnya normal, membran bagus, telinga tengah normal, ya tapi pas lewat cochlea, taruhlah sekarang antara udaranya bisa di 20, tapi tetap nggak bisa diteruskan di 20 desibel, ya cochlea bisanya 40 kok. Itu yang membuat tidak mungkin, karena tidak mungkin, maksud saya tidak mungkin hantaran tulang itu dari hantaran udara lebih jelek daripada hantaran udara lebih baik daripada hantaran tulang. Ya, karena blok diagram, kalau kita pelajari di blok diagram ini amat sangat tergantung cochlea. Contoh lagi misalnya bone conduction misalnya di sekitar 60 desibel. Ya, antara udaranya bagus kok, semuanya bagus lah, tapi pas lewat situ misalnya diteruskan ke pusat kan paling tidak 60 desibel kan. Itu yang membuat tidak mungkin bone conduction itu lebih jelek daripada conduction. Nah, jadi itu yang jawabannya kenapa. Dan ini saya sekedar ingatkan, biasanya ini saya untuk operator yang saya ingatkan, kalau misalnya mendapatkan yang tidak sesuai dengan seharusnya, kita pertanyakan alat dulu deh. Ya, alatnya apakah bekerja dengan baik,
para pasiennya juga paham, karena kadang-kadang kalau pakai headphone suruh merespon masih masuk akal gitu, tapi ini ditempel di belakang telinga kok masih bisa mendengar ya. Jadi is the patient working correctly, and last but not least kita yang dipertanyakan, am I working correctly? Kita itu yang apa namanya barangkali untuk sekedar mengingatkan saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jadi kita tadi mungkin mengingatkan kembali ya, mungkin mohon maaf tadi terlalu cepat ya, gitu ya. Tapi sebenarnya kenapa sih kita mesti masking gitu ya? Kok susah-susah amat sih gitu ya? Sebetulnya kalau kita membuat audiogram ya, tadi yang saya jelaskan, kita tuh sebenarnya menggambarkan bunyi yang dia jalan di orang itu, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita memeriksa telinga yang satu baik, yang satu jelek, kan suatu saat titik tertentu ya, dia akan menyeberang ke telinga yang lebih baik pendengarannya melalui hantaran tulang. Kalau kita terusin, artinya saya nanya yang sebelahnya yang jelek ini ya, artinya yang jawabnya yang sini kan salah ya jadinya ya. Padahal kita mau memberikan tahu ini ya, bahwa ini benar-benar audiogram benar gitu ya. Ya kalau misalnya terusin ada audiogram yang gambarnya gitu. Tapi kan tidak, kalau kita zamannya sekarang tuh patient safety, artinya baik kalau operasi ya fisik kali ya, tapi kalau kita sekarang kan hatinya mesti safety juga ya si pasien ya, seperti itu. Nah ini, jadi mungkin yang pertama sebetulnya intinya adalah bagaimana kita tahu perlu dimasking apa enggak ya, dari sebetulnya ya kita lihat nih syarat maskingnya antara udara sama antara tulang ya. Jadi saya bilang, karena kalau antara udara, nanti kita contoh ini ya, antara udara kan artinya kita akan memeriksa telinga yang jelek pendengarnya. Suatu titik yang tertentu dia akan nyebrang secara fisiologis melalui hantaran tulang. Makanya ya itu syaratnya adalah AC yang diperiksa ya, telinga yang diperiksa dikurang BC. Di telinga yang diperiksa titik tertentu ini kapan? Ya asal sama atau lebih dari IA-nya, interval attenuation namanya. Ya kalau misalnya naik ke sini dia akan energinya berkurang pelan-pelan, itu namanya IA gitu. Ya sekarang masing-masing IA sudah ada ya, dulu mah 40 desibel ya, kalau sekarang 250 frekuensinya sampai 1000 itu 40 desibel ya. Ya kalau nggak apa ditarik aja lah, mana kayak gitu ya. Kalau frekuensi misalnya 2000 45, frekuensi 4000 sama 8000 50, bukan dari saya, itu udah dari teliti lah seperti itu. Nah begitu. Nah sekarang kita lihat saja nih ya, dan kita tahu ya kalau masing hantaran udara, pegang saja telinga yang lebih jelek pendengarannya, pegang itu dilihat tuh, saya atasi ya. Makanya tadi kalau kita tadi betul, kalau kita mau memeriksa suatu pendengaran, anamnesis dulu ya kan, otoskopi dulu, pernah lah minimal Weber. Kalau mau bisa tes Rina mendukung atau tes Wing silakan gitu, ya. Nah itu tadi seperti itu ya. Nah ini jadi kalau kita telusuri tadi ya, AC-nya yang diperiksa mana misalnya ini ya, misalnya frekuensi berapa deh? 1000 dong. 1000 ya, ini 1000 berapa tuh tadi? 30 desibel. 30 desibel. Terus yang hantaran tulangnya berapa di sini? 10 ya? Di 10 dokter. Nah 30 dikurang 10 desibel masih 20 ya, kan IA-nya 40 ya. Jadi belum perlu masking, itu aja. Per frekuensi kita tanyakan, silakan 500 berapa, ini kurang ini kurang ini, itu saja gitu, seperti itu. Tapi saya bilang lebih gampang nanti kan kalau kita simulasi sebenarnya, oke nih yang baik berapa, nanti kita contohkan ya. Nah, cara metode masking hantaran udara misalnya sama hantaran tulang ya. Nah jadi itu masing hantaran udara, artinya kita dengan misalnya penala saja kita screening ya. Kalau misalnya Webernya laterasi ke sisi yang lebih baik pendengarannya, ini kan sensoneral ya. Artinya pada saat kita meriksa hantaran udara, kemungkinan bisa masing kalau IA-nya terpenuhi. Setuju nggak gitu ya? Itu makanya kita lihat IA-nya itu tadi. Jadi namanya masing itu per frekuensi dilihat gitu. Lihat aja, gitu. Kurang-kurangnya aja seperti itu. Ya. Kata dokteris kalau misalnya belum dilakukan masing sempurna, jangan diumumkan ya dok ya, segini. Jadi nanti kalau udah matang katanya, goreng ikan udah matang baru deh hasilnya. Kan kita sebagai
Misalnya operator memberikan masakan yang mau ikan apa, ikan pepes apa, udah lengkap semua, baru deh. Ya, jangan separuh-separuh. Nah, jadi kalau kita lihat tadi ini syarat passing hantaran udara sudah ya, tergantung IA, ya kan? Nah, cuma satu yang jelek aja dilihat, gitu aja. Nah, kalau masih hantaran tulang kan berbeda. Ya, syaratnya adalah adanya eddy gap, airborne gap di telinga yang diperiksa. Jadi bisa satu, bisa dua, ya eddy gap. Cuma kita mesti tahu syaratnya eddy gap. Jadi selisih antara udara sama antara tulang minimal ya 10 desibel, minimal 2 frekuensi yang berhubungan. Artinya kan 1 oktav. Itu aja kita lihat. Nah, ini kan kalau kita screen dengan Weber lah kita ya. Kalau kita tes Weber rotasi ke sisi yang lebih jelek pendengarannya kan konduksi. Konduksi itu sebetulnya ada eddy gap di situ. Artinya pada saat kita meriksa hantaran tulang, berarti wajib masih. Udah kira-kira tuh sebetulnya. Nah, terus kalau kita Weber rotasi tidak kemana-mana lah, logikanya sih memang bisa aja sama-sama konduksi ya, bisa aja sama general ya. Tapi logikanya normal. Nah, kita anggapnya udah siap-siap nggak perlu masking. Tapi kita lihat nanti ada gramnya. Itu. Ini yang untuk syaratnya ya. Jadi syaratnya yang terutama bagi dokter-dokter baik dokter perusahaan mungkin ya atau dokter umum, dokter STHT, sebetulnya kita tahu syaratnya saja sebetulnya. Yang tahu syaratnya ya kalau bagus ya kita tahu mengerjakan juga supaya nanti kalau ada yang salah ya kita benerin. Gitu kira-kira. Ada yang mau tanya mengenai syarat? Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan dok untuk mengenai syarat ya. Sekali lagi tadi ya dok, hantaran udara itu kita melihatnya dari interaoral attenuation ya dok. Dokter mau bertanya dok? Oh iya dok. Ya, dari interaoral attenuation ya dok, yang dibandingkan adalah hantaran udara yang sakit dengan bone conduction ya dok. Telinga yang jelek pendengarannya beda. Oh ya, jelek ya betul betul. Yang lebih jelek. Siap dokter. Yang lebih jelek. Ya apa dok? Boleh dokter. Fungsinya masalah ini kita. Siap dokter. Oke, kira-kira seperti itu ya dok. Tapi kalau untuk hantaran tulang yang dilihat hanya airborne gap pada telinga yang diperiksa, ya. Jadi kita nggak lihat telinga yang lagi sehat, lagi yang lebih baiknya ya dok ya. Jadi hanya yang lagi kita mau periksa dok. Yang kita nggak lihat internal attenuation. Iya betul, nggak lihat internal. Yang ada eddy gap. Airborne gap, ya betul. Pada telinga yang diperiksa bisa 1 bisa 2. Siap. Baik, selanjutnya kita akan masuk bagaimana ya dok cara memberikan maskingnya. Kita bisa lihat di kasus 2. Nanti dokter sambil bisa melihat ya dok ya, untuk syarat-syaratnya yang ada di tabel belakang kasus itu ada sedikit-sedikit highlight. Sebenarnya nanti akan dokter juga bisa lihat di buku, nanti akan dijelaskan lagi oleh dokter Widaya. Silakan dokter. Terserah tadi frekuensi 1000, silakan milih mau frekuensi berapa deh gitu. Silakan milih mau frekuensi berapa nih misalnya, ya kita coba aja begini. Silakan milih. Ya. Nah, ini frekuensi berapa? Silakan mau milih gimana. Yang jelas kayaknya semua hantaran udaranya kayaknya ya, coba aja dilihat nih, mau berapa? Mau 2000 boleh dong. 1000 udah. Sudah ya, 2000 udah kita ganti. Baik. 2000 aja ya. Iya. 2000. Oke, yes ya. Nah, terus ini hantaran ini berapa tadi yang baik? Di 2000 di 10 desibel dok, hantaran udara. DC-nya Juga 10 desibel dokter. juga sama ya, ini desibel ya. Gitu. Nah, kalau ini kan kita tanyakan nih ya nanti ya sebetulnya kalau misalnya tadi AC ya, AC yang 2000 berapa tadi nunjuknya ya? 60 dokter, 60 desibel di 2000 ya, 60 desibel. maksudnya kan nunjuk di 60 gitu kan ya? Iya. Kan turun naik tadi, oh nunjuknya di 60 desibel. Ya terserah dia nanti suatu saat ada yang 70, ada yang nunjuknya di 30. Berarti kan nggak pakai masking misalnya. Tapi kalau ini kebetulan nunjuk 60, rasanya perlu masking ya. Karena AC yang dibuka 60 ya dikurang BC ya kan melalui internal itu melalui hantaran tulang gitu. Jadi artinya 60 kurang 10 50 kita patoklah nih, kita nggak usah apalin ini kan 45 desibel lebih ya atau pilihannya tuh 45 desibel. Jadi patok ini dulu nih kita kurang ini kan 50 45 aja perlu masing apalagi 50 gitu. Nah kita udah setuju nih sekarang set masing aja ya. Dan masing tentu aja kita akan sudah digambarin juga boleh nih memberikan masing awal tuh 30 desibel
ini sudah diteliti, dimana kalau misalnya diberikan ini kira-kira kurang, artinya menyebabkan overmasking gitu. Jadi setuju aja lah dari teliti ya cara ini ya. Nah terus artinya ya kita periksa ditambahkan ya 10 ini ambang hantaran udara ditambah 30 ya, sama dengan 40 desibel. Nah kita bunyikan di sini apa? Narrow band noise kan ya, narrow band noise itu ada band nada monik, narrow band noise. Nah baik kita uji lagi ya. Biasanya kalau di masing ini ada penambahan dari AC yang di sini nih, tapi nggak apa-apa lah kita coba 60 desibel misalnya. Kalau misalnya 60 desibel ya sudah begini, artinya selesai yang 60 desibel. Tapi jangan lupa tanda yang tadinya ini ya tidak dimasking ya. Ini tandanya jadi seperti ini yang kita sepakati. Oh misalnya ini 65, oke sama, selama dia belum hasilnya belum 20 desibel ini. Oh 70 ya sudah selesai. Tapi misalnya nih ya, dia anggapnya 85 desibel, kan ini lebih dari 20 desibel ya. Jadi penambahan hasil pertama 20 desibel ini juga ada penelitian, jadi kita percaya aja lah gitu ya. Nah, jadi pada saat ini menunjuk 85 desibel ya, kita tambahkan masing tambahan ya. Masing tambahan ini juga ada diteliti 20 desibel gitu. Misalnya ya. Jadi kita tambahkan lagi, tambah 20 sama dengan 60, bunyiin narrow band noise nih, tambah gitu. Uji lagi nih, benar apa gitu. Kalau misalnya 80 ya sudah, misalnya dia tambah nih misalnya 100 gitu. 100, ini kan selanjutnya nih hasilnya sama atau lebih dari 15 desibel, baru ditambah lagi, masuk tambah yang kedua. Misalnya tambah 20 desibel udah ada desibel ini. Nah, masalah tadi 20 desibel, 15 desibel udah diteliti. Kemungkinan baru masih tambahan, diuji lagi begitu seterusnya ya. Sampai misalnya maksimal outputnya kalau hantaran udara banyak yang argumenternya yang 110, ada juga yang 120. Silakan kalau misalnya lewat misalnya 110 masih ada dibuktikan. Tapi kalau misalnya kalau 110 kan 100 ya, kurang 15 ya, udah selesai. Tapi kalau 115 ya mungkin udah lewat maksimal output ya, nggak tahu tuh berapa. Tapi intinya gini, jadi step masking itu bagaimana kita memberikan masking ya, 1-2 langkah. Misalnya contoh aja, kita di misalnya habis di 85 nggak ada berdengar sama sekali, 85 tambah 45 aja ya, itu udah berapa tuh? Udah 130, lewat dari maksimal output alat gitu. Jadi memang 1-2 langkah istilahnya pulau terlampaui gitu ya, gitu. Jadi ya cepat gitu. Kalau masih plateau ya ada keuntungannya juga, lama tapi dia menghindari overmasking. Jadi, tapi ini juga ada keterbatasan tulisannya ya. Ada yang mau tanyakan ini masing hantaran udara. Ya, ini tadi ya dok, kita simpulkan ya dok, ini lagi masing hantaran udara dok ya. Tadi seperti yang kita tadi udah dengarkan, kalau syaratnya adalah kalau dia melewati interaural attenuation. Artinya nih dok, kan telinga yang mau kita periksa yang lebih jelek dok. Sebenarnya kita ini mau cari tahu apakah dia ini benar-benar dia yang dengar atau jangan-jangan telinga yang sebelahnya gitu dok. Sehingga kalau ternyata ini gara-gara nyebrang, gara-gara interaural attenuation tercapai dan dia nyebrang, telinga yang normal ini mau kita tutupi istilah gitu dengan masking gitu dok ya. Nah, jadi pemberian masking pada hantaran udara 30 desibel di atas hantaran udara telinga yang tidak lagi kita tes, yang lagi mau kita tutup ini dok ya. Jadi bukan tiba-tiba kita masih hanya 30 desibel dok, jangan lupa. Ini 30 desibel di atas hantaran udara telinga yang mau kita tutupi dok. Jadi kayak misalnya di sini kan tadi ya dok ya, kasusnya kan 10. Ya berarti di atasnya 10, berarti berapa? 30 di atas 10 ya 40. Itu yang kita berikan pertama kali. Istilah dulu itu 30 desibel SL, betul dok ya, di atas, betul. Nah, jadi kalau misalnya ternyata udah kita kasih masking nih dok, udah kita tutup telinga yang sehat, dia tetap bisa jawab 60 desibel. Berarti emang benar itu ambang dengar yang sesungguhnya gitu dok. Berarti selesai masking kita ya dok ya, pulang habis itu dok. Masih ada. Oh iya. Pulang ya. Jadi gitu dok. Nah ternyata setelah dikasih masking dia beneran turun. Oh berarti betul. Yang tadi dia dengar itu bukan dia sendiri, tapi
telinga yang sehat gitu dong. Nah kita lihat lagi nih penambahannya berapa. Oh iya, maaf dokter, bukan sehat. Telinga yang lebih baik ya dok, pendengarannya betul. Nanti kalau ternyata naiknya banyak gitu ya dok ya, ada yang tadi kalau naiknya 20 itu udah patokan ya dok sebenarnya, jadi nggak usah dipikirkan lagi kenapa 20 ya dok ya. Iya ada diteliti betul dok. Kalau kita naiknya 20 berarti masingnya kurang dok. Jangan-jangan dia lebih jelek lagi daripada ini, gitu ya dok istilahnya. Iya, jadi kita tambahin lagi masingnya. Oh ternyata masing setelah tambahin masing tambah jelek lagi. Oh jangan-jangan ini kita curiga lagi nih, ini bukan ambang dengar sesungguhnya gitu ya dok ya. Lalu kita tambahin lagi masingnya, tambah lagi sampai ya habis ya dok ya. Artinya tadi hasilnya itu 20 ya yang pertama, 15. Itu artinya syarat penambahan submasking. Submaskingnya tambahnya 20. Ada yang mau ditanyakan silakan. Mungkin lagi diskusi boleh dok kalau ada yang mau ditanyakan mungkin yang masih kurang jelas. Kalau tidak ada kita lanjut ke bagaimana caranya masing hantaran tulang ya dok ya. Alhamdulillah masih ada yang kosong, jadi kita bisa nulis. Baik, sekarang kita hantaran tulang. Baik ya, hantaran tulang silakan pilih mau yang mana pada kasus ini ya. Silakan mau koreksi berapa? Jadi kan 1000, mau 500 juga boleh, mau berapa boleh. Jadi kita tulis lagi nih ya, mau berapa? Mau 500 saja ya? 500 saja ya. Misalnya AC-nya yang 500 berapa ya? 500 AC yang sebelah kanan. Di 55 dokter. Bukan yang sebelah kanan dok. Oh di sebelah kanan, sorry dok. 500 di 0 desibel dok. 0, nggak apa-apa, 0. 0 ya? Tidak dok, 0. Saya 0 ya? Iya dokter. Jadi ini kita lihat ya, audiogram itu HL ya, hearing level ya. Kok ada yang minus 10? Ada memang. Artinya hearing level kan kemampuan orang untuk mendengar bunyi. Itu kalau dihitung 0 desibel HL itu rata-rata orang usia muda ini 0 desibel. Tapi yang lebih sensitif ada loh, ya kan? Nah, jadi misalnya minus 5 atau minus 10 gitu. Orang belum ngomong aja didengar. Misalnya gitu ya. Ya. Nah, itu mah udah telepati kali ya. Biasanya kalau ada gajian ya, kan dengar gitu. Iya dari sebelah ya. Nah itu, kenal bisa seperti itu. Baik. Nah terus kita yang tadi yang satu lagi. Kasus lagi ya? Yang tadi kasus lagi Iya. yang 500 set berapa ya yang ini? Di 55 betul. 55 aslinya ya. Iya dok. Ini 55 anggapnya ya, 50 desibel ya. Oke. Nah jadi ya udah kita lihat ya. Tadi kan kita terserah nih tadi nih. Kita kan mau menghitungnya BC kan tadi Iya. ya. Di situ mah udah nunjuk berapa tadi misalnya? Tadi nunjuknya di 0 desibel. 0. Ya biarin lah ya, yang itu 0 dan enggak apa-apa ya. 0. Tapi kan intinya perlu masih kita ngikutin kasus ya, biarin aja deh. 0 gitu ya BC-nya. Lah, kalau kita lihat ya 55 sama 0 desibel kan ada selisihnya ya. Lewat dari 10 desibel ya. Tapi jangan lupa syarat masing hantaran tulang adalah adanya eddy gap. Jadi kita lihat lagi, misalnya kalau mau ke 250 boleh atau 1000 berapa? Ada selisih enggak? Anggapnya ada selisih minimal 10 desibel. Jadi ada eddy gap. Artinya di dua frekuensi yang berurutan atau satu oktav. Gitu kan ya? Anggapnya ada. Oke. Nah, jadi ini pada saat ini kita akan melakukan juga sama step masking gitu ya. Kita enggak tergantung dengan IA. Ada yang delta tur bilang IA-nya 0 antara tulang, tapi ada yang bilang ada 5, ada 10 gitu. Tapi dalam nggak mempertemukan IA nih dianggap 0 gitu ya. Nah, jadi kita akan sama masing awalnya berapa? Masing awalnya. Ternyata kalau antara tulang tambah 20 gitu. Jadi artinya ambangnya ini 20 SL ya. Jadi ambangnya yang ini yang tidak di sini tambah 20 desibel sama dengan 20 desibel ya gitu ya. Nah, jadi ini 20 desibel SL dari sini bukan 0 ya. Tapi jangan lupa kalau masing hantaran tulang selalu ada efek oklusi. Kita lihat nih pertanyaan dulu nih, ada nggak efek oklusi ini? Pertimbangan efek oklusi ya, gitu ya. Nah, syaratnya apa? Kalau misalnya ini yang telinga yang tidak diperiksa ini tidak ada selisih, ya, artinya kemungkinan dia bisa ada efek oklusi kalau di frekuensi
250, 500 ya, ini besarnya 15 sudah diteliti ya. Kalau 1000 itu besarnya 10 desibel. Kalau di atas 2000 atau di atasnya itu nggak perlu, walaupun dia tidak ada selisih. Yang kedua, kalau misalnya ini ada selisih, misalnya 10 sama 0 atau gitu ya, kan ada selisih 10 ya, tidak ada efek oklusi juga gitu. Jadi pahamkan bahwa efek oklusi itu ya, pertama kalau ini tidak ada selisih di frekuensi yang biasanya resonansi rendah, frekuensinya 250, 500, itu 1000, di atas 2000 tidak. Gitu. Baik, kita lihat kalau di sini 500 ditambah berapa? Tambah 15 ya. Nah, tambah 15 efek oklusi sama dengan 35. Nah, kita bunyikan lagi bunyi gitu. Bunyi narrow band noise, ingat ya. Nah, kita ada pilihannya narrow band noise. Sudah diuji lagi di sini misalnya. Oke, diuji ya. No, ini pindah misalnya aja lah di berapa? 25 dah ya. Biar cepat pulang ya. 25 desibel DC misalnya. Nah, ini kan ada perubahan 15 desibel gitu. Lewat kan dari 0 ke 25. Pokoknya kalau di hantaran udara yang pertama 20, yang kedua 15. Selisihnya nih ya, hasilnya. Kalau di hantaran tulang 15 semua terus gitu. Nah, kan misalnya 25 desibel di sini masih ada di sini. Uji lagi gitu. Uji lagi dengan ditambahkan masking tambahan. Masking tambahannya ya 20 juga, ini menurut kita juga. Jadi tadi 35 ditambah 20 sama dengan 55. Uji lagi. Uji lagi nih 25 desibel bagaimana gitu. Uji lagi misalnya. Oh, langsung misalnya di 50 lah gitu lah. Pokoknya kedua ini lebih dari 15 ya 50 lah gitu. Nah kan ini biarkan aja kita, ini kan 5 desibel kan harusnya nggak ada selisih. Tapi kita uji benar nggak 50 desibel. Kita tambahin lagi masih tambahan. Ya kalau benar dia 50 ya sudah memang antara tulangnya 50 desibel begitu diuji begitu. Oh misalnya dia diuji lagi nih enggak terus menunjuknya ke 65 ya nggak mungkin lah, batasnya ini kan ini batasnya untuk hantaran tulang tuh 55 desibel, artinya hantaran udara telinga yang bisa juga. Kalau hantaran udara maksimal output alat gitu itu beda. Makanya juga 1-2 langkah terpenuhi, tapi masing tambahannya cuma 1 aja sekali. Efek oklusinya cuma sekali tambahkan. Masing tambahan bisa macam-macam. Kalau masing sebatas nih ambang hantaran udaranya masih belum tercapai atau sama lah gitu ya, seperti itu. Kira-kira konsepnya seperti itu. Nah, jadi 1-2 step langkah pulau dilampaui. Pulau begitu kira-kira. Ada yang ditanyakan? Silakan. Ya mungkin ada yang mau ditanyakan dok sebelum saya simpulkan. Ya, jadi dok kita balik lagi ya dok. Tadi kalau ini kan kita lagi bicara masking hantaran tulang. Dari syarat itu kita hanya melihat pada telinga yang sedang kita mau periksa dok, telinga yang pendengarannya lebih jelek ya dok ya, lebih jelek. Nah, kalau ada airborne gap di 2 frekuensi, berarti kita harus melakukan masking gitu ya dok ya. Makanya tadi kalau tuli konduksi harusnya masking semua gitu dok, karena pasti ada airborne gap gitu kan dok ya prinsipnya dok. Nah kemudian, ini kita harus perhatikan kalau di hantaran tulang itu kita memperhatikan efek oklusi. Karena kita tahu, ini kan kita mau nutupin tulang yang sebelahnya ya dok ya. Sedangkan kalau ada oklusi, dokter boleh lihat dok untuk bagaimana sih memasang alat pada saat masking hantaran tulang. Dokter boleh lihat dok di gambar. Coba dok, dilihat gambarnya dok ya. Di bagian depan mungkin dok. Nah kita bisa lihat dok, jadi maskingnya itu diberikan kan di telinga yang mau kita tutupin ya dok ya, sehingga dia istilahnya tertutup, ada efek oklusi. Nah sedangkan kita mau menutupi tulang yang lagi sehat itu dok, masih lebih baik itu dok ya. Nah jadi karena itulah kalau misalnya dia istilahnya tidak ada gangguan konduksi, berarti kalau kita tutup telinganya akan jauh lebih baik lagi. Padahal kan sebenarnya dia mau kita tutupi dok, malah tulangnya ya. Iya antara tulangnya ya dok ya. Kita lagi mau nutupin dia supaya dia nggak ikut-ikut gitu kan dok ya. Tapi ternyata setelah kita kasih headphone malah ada efek oklusi gitu dok. Nah makanya
pada yang tidak ada gangguan, seperti pada kasus ini ya dok, kita lihat ya, di telinga yang lebih baik ini dia nggak ada gangguan konduksinya, air conduction sama bone conductionnya di 0 desibel. Jadi ketika dia tiba-tiba dikasih oklusi, lebih bagus lagi gitu istilahnya dok. Padahal kita lagi mau tutupin, makanya pentingnya diberikan efek oklusi pada telinga yang sehat bila dia tidak ada airborne gap atau tidak ada gangguan konduksi. Kira-kira gitu ya dok ya. Tapi hanya di frekuensi rendah saja, di 250, 500 dan 1000 gitu ya dok ya. Efek oklusinya juga beda, kalau 250 500 di 15, kalau 1000 di 10 ya dok ya. Nah terus untuk pemberian awal masking nilainya seperti biasa ini 20 desibel SL, jadi 20 desibel di atas telinga yang mau kita tutupi ya dok. Jadi 20 tambah 0, jangan lupa ternyata dia tidak ada gangguan konduksi, jadi dia harus tambah efek oklusi ya. Jadi tambah 15, dapatlah awal maskingnya berapa. Nah nanti ternyata kalau bone conductionnya udah dikasih masking nih, tetap 0 derajat, ya sudah, berarti itu emang benar punya dia. Tapi kalau ternyata dia jadi turun 25 desibel, oh ini jangan-jangan nih udah apa 25 desibel ini masih belum nih, jangan-jangan karena dia terlalu cepat turunnya, jadi udah melebihi 15, jadi kita tambahin lagi maskingnya, ternyata dia nambah lagi lebih dari 15 jadi 50. Nah ini masih perlu kita tambahin, tapi kita ingat kalau kita mau nambahin lagi orang air conductionnya aja 55 desibel seperti yang tadi disampaikan ya dok ya, bone tidak pernah melebihi air conduction gitu ya dok. Jadi kira-kira ya mungkin perkiraannya ya sekitar 50 gitu ya dok ya. Ya memang namanya step masking atau fenomena masking ini ya juga bisa ada kelemahan. Suatu saat kita bisa masking antara udara ya, ini jelek, ini bagus. Kita masking ya sesuai dengan efektif maskingnya misalnya ya, ternyata dia nyebrang lagi ke sini bunyi maskingnya gitu kan, itu terjadi dilema masking. Artinya kita akan ada cara lain begitu, tapi nanti mungkin patuh ya patuh dari panitia silakan mengundang ya boleh dokter-dokter yang mengerti itu sebetulnya ya. Nah jadi begitu kira-kira, silakan mau ada yang bertanya kan kira-kira? Mungkin untuk materi masking sudah selesai, mungkin masih ada waktu kalau masih ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup, mungkin dokter-dokter sekalian. Udah seharian dokter ya. Masih belum maghrib kok ya. Baik. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih Dr. Hidayat. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada kekurangan kesalahan. Jalan mungkin kalau jauh. Saya mohon wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.